Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ibu hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik ya Ibu. Baik Ibu, langsung saja kita ke kegiatan sinkronus pada hari ini. Untuk yang pertama, kita mulai dari dengan membaca doa. Saya meminta kepada Bu Dewi untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Monggo Bu Dewi, saya persilakan. Iya Bu. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita bisa mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan kita hari ini lancar ya Bu. Saya kembalikan ke Bu Nur Asia. Monggo Bu. Amin, amin. Terima kasih untuk doa yang sudah dipimpin Bu Dewi. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu ice breaking. Untuk kegiatan ice breaking pada hari ini yang bertugas adalah Bu Devia. Bagaimana Bu Devia? Sudah bisa bergabung? Sepertinya belum ya Bu ya, Bu Devia ya Bu? Atau jaringan kegiatan mungkin Bu. Iya mungkin jaringan. Jadi untuk kegiatan ice breaking pada hari ini kita skip dulu aja Bu. Nanti kalau di tengah-tengah waktunya memungkinkan untuk melakukan kegiatan ice breaking, nah kita lakukan. Begitu ya Bu ya. Jadi Ya, untuk Bu. kegiatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang asesmen formatif. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang asesmen diagnostik. Coba Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang asesmen diagnostik? Saya ya Bu. Iya Bu, monggo silakan. Kalau soal pengetahuan saya, asesmen diagnostik itu asesmen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar dan kemampuan awal dari peserta didik kita, Bu. Makasih Bu Dewi untuk jawabannya, luar biasa sekali jawabannya. Jadi betul ya Bu, bahwa asesmen diagnostik itu adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh seorang pendidik sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Jadi tujuannya untuk menggali informasi terkait peserta didik, bagaimana karakternya, bagaimana kondisi psikologinya, bagaimana kondisi emosinya, dan seterusnya. Nah, pada kegiatan sinkronus pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama Bu tentang asesmen formatif. Nah, izin saya untuk membagikan materi ya Bu ya. Sudah kelihatan ya Bu? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Maaf, Ya. apa suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar Bu Dewi ya. Alhamdulillah ya, Bu. Maaf, Bu. Tadi belum pakai headset, ternyata nggak nangkap ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi untuk kegiatan sinkronus pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang asesmen formatif. Jadi tujuan kegiatan IHT pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta dapat memahami asesmen formatif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta mengetahui tujuan dilaksanakannya kegiatan asesmen formatif pada kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga, peserta dapat mengetahui manfaat dilaksanakannya kegiatan asesmen formatif pada kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah peserta dapat mengetahui jenis-jenis asesmen formatif dan dapat menerapkan pada kegiatan pembelajaran. Pada sesi asinkronus kemarin, Ibu telah mempelajari tentang modul terkait asesmen formatif. Adakah yang kendala Ibu pada saat kemarin mempelajari modul
terkait asesmen formatif. Ada kendala Ibu atau ada masalah pada saat mempelajari? Alhamdulillah belum, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Berarti Belum. modul ajar yang ada bisa dipahami dengan baik ya Ibu ya. Insya Allah, Bu. Iya, Ya. Bu. Jadi langsung saja Ibu untuk untuk menambah atau memberikan penekanan terkait modul asesmen formatif yang sudah Ibu pelajari kemarin. Nah, kita belajar bersama lagi tentang itu apa asesmen formatif itu seperti apa. Jadi asesmen formatif. Asesmen itu merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh seorang pendidik. Dalam hal ini, asesmen formatif ini merupakan proses pengumpulan data, informasi, bukti-bukti mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Menginterpretasikan data, informasi tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang paling efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara maksimal. Jadi dalam hal ini asesmen formatif ini merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, diharapkan peserta didik ini akan mendapatkan pengalaman terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, tujuan asesmen formatif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, kegiatan asesmen itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan diadakannya kegiatan asesmen formatif yang pertama yaitu memantau perkembangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menjadi umpan balik bagi siswa tentang kekuatan yang dimiliki, apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengawasi, memastikan perkembangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Nah, dalam kegiatan asesmen formatif, ini ada pendekatan yang bisa kita lakukan. Jadi pendekatan dalam asesmen formatif itu ada 3. Ada yang bisa menjelaskan Ibu terkait pendekatan dalam kegiatan penilaian asesmen formatif? Ada asesmen as learning, ada asesmen for learning, dan ada asesmen of learning. Adakah yang masih ingat dari modul yang sudah dipelajari oleh Ibu-Ibu? Mencoba menjawab ya, Bu Nur Asia. Iya, monggo. Untuk menurut sepemahaman saya, pendekatan dalam kegiatan penilaian ini untuk kurikulum yang baru itu ada 2 ya, Bu, ada formatif dan sumatif. Kemudian untuk di dalam kegiatan penilaian ini kita ditekankan untuk melaksanakan asesmen dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran begitu, Bu. Jadi bukan hasil tetapi kita lebih fokus kepada proses begitu, Bu. Menurut saya. Jadi Iya, seperti betul itu. ya, Bu ya. Jadi pendekatan dalam kegiatan penilaian atau dalam hal ini adalah asesmen formatif, itu memang ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian untuk pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian terhadap pembelajaran. Dan selama ini kegiatan asesmen itu memang dititik beratkan pada hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi peserta didik ini lebih fokus pada asesmen of learning. Assessment of learning. Karena assessment of learning di sini nanti akan menjadi nilai rapot yang diterima oleh peserta didik. Jadi mereka lebih fokus kepada assessment of learning. Tidak fokus terhadap proses pembelajaran yang mereka alami. Nah, ini merupakan gambaran
kegiatan asesmen pada kondisi saat ini dan diharapkannya setelah adanya kurikulum baru nanti ada perubahannya. Jadi pada kondisi saat ini kita bisa melihat ini dari gambar bahwa assessment of learning ini mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Jadi peserta didik maupun pendidik ini lebih fokus kepada hasil akhir yang dicapai dan mereka tidak fokus terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Nah, diharapkannya pada kurikulum baru ini assessment for learning dan assessment as learning ini akan mendapatkan prioritas lebih dibandingkan assessment of learning. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Jelas nggak dengan penjelasannya? Jelas, Bu. Sampai sini masih jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya. Ini juga piramida untuk menggambarkan porsi assessment as learning, for learning, dan of learning. Jadi di sini assessment for learning dan as learning ini mendapatkan prioritas lebih daripada assessment of learning. Jadi assessment of learning di sini disebut juga dengan assessment sumatif. Nah, diharapkannya dengan kurikulum sekolah penggerak ini ada paradigma baru. Ada paradigma baru yang yang terdapat pada peserta didik dan pendidik bahwa proses dalam kegiatan pembelajaran itu jauh lebih penting daripada hasil akhir yang ingin dicapai. Seperti itu. Nah, terus terkait dengan proses asesmen formatif yang sudah kita pelajari, saya ingin sharing kepada ibu-ibu di sini asesmen formatif seperti apa yang sudah diterapkan di sekolah ibu. Mungkin Bu Dewi bisa memberikan gambaran terkait kegiatan asesmen formatif di sekolah ibu. Iya, Bu. Kalau selama ini asesmen formatif di sekolah saya masih dalam bentuk seperti apa ya, Bu, namanya ulangan harian seperti itu, Bu. Jadi masih masih menilai hasil dari pembelajaran di akhir dengan ulangan harian gitu, Bu. Memang masih belum banyak bervariasi ya, Bu, padahal kan formatif tidak melulu dengan ulangan harian seperti itu ya, Bu ya. Iya. Tapi iya, di sekolah saya masih kebanyakan masih dengan ulangan harian. Seperti itu, Bu. Iya, makasih Bu. Bagaimana untuk sekolah Bu Devia? Asesmen formatif seperti apa yang sudah Ibu terapkan di kegiatan pembelajaran? Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Nur Asiah. Untuk penilaian formatif yang dilakukan di kegiatan selama di sekolah, dalam pembelajaran juga hampir sama seperti di sekolah Bu Dewi. Kalau kami masih menggunakan lebih menitik beratkan pada hasil akhir selama ini, Bu. Jadi prosesnya masih jarang dinilai gitu. Jadi kami biasanya menggunakan ulangan harian, kemudian tengah semester atau ujian-ujian gitu, Bu. Jadi dalam prosesnya masih belum ditekankan, jadi penilaian formatifnya saya masih menekankan pada sama jenis ulangan harian dan tes-tes tertentu begitu, Bu. Secara online gitu biasanya. Terima kasih, Bu. Jadi memang betul Ibu bahwa apa yang sudah dilakukan di sekolah Ibu, Bu Dewi dan Bu Devia ini merupakan bagian dari asesmen formatif. Tetapi asesmen formatif sebenarnya bervariasi dan bentuk-bentuk asesmen formatif ini sangat banyak. Jadi untuk asesmen formatif ini bisa kita bagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu asesmen formatif tidak tertulis. Jadi untuk asesmen formatif tidak tertulis ini bisa kegiatannya dalam bentuk diskusi, drama misalnya, untuk pelajaran seni budaya, terus
bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, bisa melakukan asesmen formatif dengan drama yang dilakukan oleh peserta didik. Terus tes lisan, terus presentasi, dan produk. Nah, ini adalah bentuk-bentuk asesmen formatif yang bisa kita terapkan di satuan pendidikan. Terus untuk asesmen formatif yang tertulis, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Devia dan Bu Dewi, yaitu bisa dalam bentuk tes tertulis. Tes tertulis di sini bisa dalam bentuk ulangan harian, terus mengerjakan tabel pengamatan pada saat mereka melakukan observasi atau praktikum. Terus membuat poster, kegiatan refleksi. Nah, kegiatan refleksi dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui seberapa paham peserta didik dalam memahami pembelajaran pada saat itu. Terus tes dalam bentuk essay dan juga jurnal. Seperti itu, Ibu, untuk asesmen formatif yang bisa kita terapkan di satuan pendidikan. Sampai materi ini, ada yang ingin ditanyakan nggak, Ibu? Atau sudah jelas? Jelas, Bu. Oh ya, makasih. Berarti Sampai sini jelas, Bu. Oh ya, berarti mudah-mudahan dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini akan semakin menambah pengetahuan kita tentang asesmen formatif, dan paling tidak kita bisa menerapkan asesmen formatif yang tepat pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu nggak, Ibu-Ibu? Betul, Bu. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka kegiatan sinkronus pada pagi hari ini bisa kita tutup. Saya minta bantuan Bu Devia. Hari ini nggak jadi ada kegiatan ice breaking, Bu Devia. Nggak apa-apa, ya. Tadi Kita ada nanti kendala. nggak apa-apa, Bu. Kita Ya. bisa mengadakan kegiatan ice breaking pada besok hari. Nah, untuk kegiatan hari ini bisa kita tutup, dan saya minta bantuan Bu Devia untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi karena saya ada beberapa trouble, jadi belum bisa memberikan ice breaking. Untuk kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, mari Ibu-Ibu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga materi yang telah diberikan oleh Bu Nur Asia dapat menambah ilmu dan informasi baru bagi kami dan bisa kami implementasikan di dalam sekolah kita masing-masing. Amin. Saya kembalikan ke Bu Nur Asia. Ya, baik, terima kasih Bu Devia untuk sudah menutup kegiatan pada pagi hari ini ya, Ibu Devia. Untuk kegiatan esok hari, jangan lupa untuk datang tepat waktu, dan Ibu saya harap masih semangat untuk mengerjakan tugas LMS pada hari ini ya, Ibu-Ibu. Saya tutup untuk kegiatan hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih buat Bu Nur Asia.